kursi itu sudah bergeser lagi. Kursi itu, waduh, saya bilang, ini maunya apa geser-geser kursi terus gitu kan. Saya biarin aja kursi itu. Pintu apa, pegangan pintu itu terbuka gitu ya. Pintu itu terbuka. Waduh, saya bilang, ini bener-bener ini hebat banget itu, sampai bisa buka pintu, saya bilang tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Story Radio FM, radionya para pecinta story horor. Sebelum mendengarkan cerita dari narasumber kita, jangan lupa subscribe, like, komen, share supaya kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Saya akan bercerita pada tahun 2005 itu bagaimana kisah horor saya, katakanlah kisah horor saya dan dengan makhluk-makhluk gaib. Pada waktu itu awalnya saya itu mau tinggal di rumah kakak saya itu, tapi saya nggak mau. Karena apa? Karena saya tahu di situ tuh banyak makhluk-makhluk gaibnya, makhluk halusnya yang suka mengganggu saya. Nah, kenapa saya tahu mengganggu saya? Karena setiap saya main ke rumah kakak saya itu selalu aja ada gangguan-gangguannya kepada saya. Yang anehnya, kakak saya aja nggak tahu ada makhluk itu di rumahnya. Singkat ceritanya, saya pindahlah ke rumah kakak saya itu. Nah, awal-awal pindah itu saya ya namanya bisa lihat dan bisa merasakan makhluk-makhluk itu, ya serem juga. Terus terang saya juga serem gitu ya. Nah, akhirnya pindahlah saya ke situ. Sudah gitu, pas awal pindah itu saya mempunyai kamar sendiri kan. Tadinya saya tuh mau ditempatkan di kamar belakang dekat meja makan, dekat kamar mandi belakang gitu. Saya nggak mau karena takut, terus terang saya takut. Nah, saya milih ceritanya di kamar yang di tengah karena rumah itu kan rumah lama gitu ya, rumah kuno. Pada suatu hari awal kejadiannya begini, saya masuk ke kamar saya buat beres-beres baju, beres-beres segala macam lah keperluan saya itu. Lagi asik saya beres-beres baju dan lain-lain gitu ya. Tiba-tiba, loh, kok kursi di kamar saya bunyi? Kaget kan saya, bunyi. Pas saya lihat, loh, kursi itu kenapa berpindah tempat? Aduh, saya udah mulai takut nih. Di situ udah merinding. Udah gitu saya berdiri, saya deketin kursi itu, saya geser kembali ke tempat semula si kursi itu. Udahlah, pikir saya cuman segitu aja. Terusnya saya asik beres-beres lagi. Setelah itu nggak ada kejadian apa-apa, kursinya tidak bergeser kembali. Saya keluar kamar, ngobrol-ngobrol dengan kakak saya. Saya tanya juga, ini saya baru aja nyampe di kamar, baru aja beres-beres, udah ada yang ganggu saya bilang. Oh, ganggu apa? Katanya, itu kursi tadi udah mulai bergeser. Kok katanya, saya enggak, selama ini saya di sini enggak ada katanya yang gitu-gitu. Nah, nggak percaya nanti saya bilang, saya tunjukin gitu kan. Nah, udah gitu kakak saya nggak percaya. Terus saya tanya ke pembantu juga, pernah nggak dengar ada suara-suara apa waktu dulu saya pernah tidur di sini? Terus pembantu juga pada bilang, enggak kamar saya kan di belakang katanya, mana ada suara-suara seperti itu. Loh, kok cuman aku doang gitu dalam hati ini, kenapa? Rupanya makhluk gaib itu mungkin suka sama aku gitu, aku pikir gitu. Berarti
aku mau tahu maunya itu apa gitu kan. Nah terus menjelang malam nih mau tidur, aku tuh udah ini aja lah, feeling gak enak, pasti ada sesuatu gitu yang bakalan datang. Siap-siap aku ini membaca doa dulu sebelum tidur karena takut gitu kan ya, takut ada gimana-gimana. Udah ceritanya kira-kira jam 1 malam saya tiba-tiba kebangun. Oh, ada apa lagi nih gitu kan, tiba-tiba saya kebangun. Kursi itu sudah bergeser lagi. Kursi itu, waduh, saya bilang ini maunya apa geser-geser kursi terus gitu kan. Saya biarin aja kursi itu. Udahlah, saya mau tidur aja. Saya ngomong sendiri, udah jangan ganggu-ganggu saya, dunia kita udah lain gitu kan, nggak usah lah. Kalau mau kenalan ya kenalan aja, tapi nggak usah ganggu, saya bilang. Udah gitu saya tidur. Udah saya tidur, nggak kira-kira jam 2 ada lagi pintu apa, pegangan pintu itu terbuka gitu ya, pintu itu terbuka. Waduh, saya bilang ini bener-bener ini hebat banget itu sampai bisa buka pintu, saya bilang tuh. Akhirnya mungkin saya karena takut jadi timbul keberanian gitu ya, saya biarin, sok masuk, saya bilang gitu kan, masuk aja nggak apa-apa, saya bilang kalau mau masuk gitu. Tapi dia nggak masuk, malah cuman buka pintu, dibuka sedikit, udah segitu aja. Terus dari situ saya berjalan keluar, saya buka pintunya gitu kan, saya buka pintunya, saya lihat kan gelap, digelapin kan ruang-ruang tengah itu semua gelap. Terus saya buka pintunya itu, saya cari mana yang barusan gitu kan, timbul keberanian, mana yang barusan tuh, mana yang selalu ganggu saya itu, saya bilang. Saya keliling ke situ, ke belakang gitu, saya keliling gitu. Memang itu merinding banget. Di belakang apa namanya, pundak saya itu kayak ada yang megang gitu atau gimana gitulah. Saya juga ceritanya agak merinding merinding gitu. Nah sesudah itu nggak ada bunyi-bunyi itu ya, saya masuk lagi ke kamar. Udah masuk ke kamar, saya bilang saya mau tidur, ini kamu jangan ganggu saya lagi ya, saya mau tidur gitu. Baru aja tidur sekejap, tiba-tiba di belakang itu seperti ada suara-suara apa ya, kayak poltergeist gitulah, kayak hantu bersuara gitu. Ada yang mandi di sana tuh di belakang. Kira-kira jam 2:30 lah, ada yang mandi. Saya bilang ini jam segini mandi lagi gitu kan, nggak mungkin. Yang ngurus rumah tangga tuh nggak mungkin gitu jam segitu mandi. Udah gitu saya ya nggak berani keluar ya, kalau yang itu saya diam aja di kamar nunggu mandi. Tiba-tiba udah ada yang mandi, tiba-tiba terus ada yang masak juga, bunyi di dapur. Bener kan, saya bilang dalam hati, waktu itu juga seperti gini gitu kan, ada yang mandi, ada yang masak. Jadi kayaknya ada di dunia gaib itu ada satu keluarga gitu kayaknya gitu. Nah sudah itu udahlah biarin aja gitu ya. Tapi tetap saya nggak bisa tidur, melek aja terus. Nah udah gitu yang mandi udah berhenti, yang masak udah berhenti, tapi sekarang beralih ke meja makan. Jadi pada bunyi sendok garpu itu. Nah sepertinya mereka mungkin sedang makan gitu kan. Nah udahlah, akhirnya saya udah biarin aja, tidurlah. Saya bangun pagi nggak ada gangguan lagi, nggak tahu saya udah cuek mungkinnya tidur karena nggak tidur gitu kan. Nah itu baru kejadian seperti itu hari pertama kejadian seperti itu gitu. Tapi besoknya nggak ada gitu ya, cuman ada bunyi yang geser-geser kayak garuk ke dinding, cuman itu aja. Itu selalu jamnya tuh jam 1, jam 2 selalu ada yang garuk-garuk ke dinding, cuman itu aja gangguannya gitu kan. Ya itu juga kan bukan orang juga, saya tahu, karena dia menggaruk ke dindingnya itu dari ruang tengah
itu bisa nembus pintu. Ke belakang kan ada garasi, masa ke belakang nembus masuk lagi gitu ke pintu saya. Udahlah, saya biarin aja gitu ya. Akhirnya sampailah pagi gitu kan, sampai pagi nggak ada gangguan lagi, cuman itu doang. Nah, hari demi hari nggak ada gangguan gitu kan. Nah, suatu saat saya udah berapa hari di situ gitu ya. Suatu saat pada malam Jumat mati lampu dan hujan gede, itu kilat itu karena di kamar saya itu di atasnya tuh ada kaca. Jadi ada kaca pakai gorden sedikit bisa kelihatan, tapi gordennya terbuka sedikit. Nah, itu petir itu memang benar-benar hujannya gede, itu petir. Saya udah feeling gak enak aja di situ gitu kan, udah feeling gak enak. Waduh, ini itu mulai mati lampu tuh mulai jam 11 malam, nggak nyala-nyala sampai sejam nggak nyala. Saya nggak bisa nutup mata, merem nggak bisa karena takut gitu. Mau ambil lilin pun takut keluar. Tuh. Akhirnya ya udahlah, diem aja saya tuh kira-kira sampai jam 1. Nah, pas di jam 1 itu, ini kejadian ini saya bilang ya paling menakutkan gitu buat saya. Karena apa? Karena pas saya petir apa nyala menyambar gitu, di ujung apa tuh kamar saya itu kan ada lemari baju-baju gitu digantung. Nah, saya melihat ke situ. Ternyata pas saya dari merem buka mata, pas petir nyala, wah, ada sosok hitam di situ. Hitam agak tinggian, hitam kayak goyang-goyang gitu. Waduh, saya bilang cilaka ini. Langsung saya nutup mata saya gitu kan. Ini apa lagi? Terus saya bilang ini tuh kan, sambil baca-baca lah gitu karena takut gitu saya tuh. Nah, udah gitu saya merem, tiba-tiba kayak ada bunyi apa ya, kan karpet bawahnya ya, kayak ada bunyi orang srek gitu. Srek, langsung saya kan balik badan, langsung pakai selimut itu tuh. Karena mau apa lagi gitu kan, saya tuh karena ketakutannya nggak bisa napas, nggak bisa ngomong, mau keluar nggak bisa lagi saya tuh. Dia, wah ini cilaka saya bilang gitu kan. Nah, pas gitu bener aja di situ. Saya takut banget. Jadi badan saya itu dia pegang-pegang, badan saya tuh dia pegang terus kayak dipijit gitu. Aduh, saya udah nggak bisa apa-apa, mau pingsan nggak bisa gitu kan. Untungnya saya juga nggak ngompol gitu kan di situ. Gimana, diam aja terus. Itu kira-kira ada mungkin 1 menit lah, seperti itu kan lumayan lama. Dipegang-pegang kayak orang dipijit gitu, udah merinding, udah nggak bisa napas saya waktu itu. Nah, akhirnya hilang itu. Akhirnya si itu tuh hilang. Aduh, saya bilang ini buka mata jangan gitu kan ya. Saya nggak berani dulu buka mata gitu, masih ini aja. Nah, si lampu itu kebetulan nggak nyala-nyala lampu itu. Saya nggak tahu jam berapa waktu itu karena kan gelap, nggak bisa saya lihat jam gitu. Akhirnya saya mau pipis gitu ya, karena nggak tahan. Akhirnya saya buka mata gitu kan. Itu masih gelap gitu, buka mata. Yang petir masih itu, tapi nggak ada apa-apa gitu ya, nggak ada apa-apa. Terus kebetulan kan kamar mandi di sebelah kamar. Akhirnya saya beraniin diri keluar aja gitu ya ke kamar gitu sambil gemeteran karena takut. Cepet-cepet aja saya ke situ gitu kan. Cepet-cepet itu udah beres, saya masuk lagi ke kamar. Pas di kamar itu nggak berapa lama kemudian ada lagi bunyi kayak anak ayam. Kan di pinggir itu tuh ada selokan ya, di pinggir kamar saya ada kayak garasi gitu, tapi luarnya gitu ya, ada selokan di situ. Wah, ada bunyi ayam juga. Wah, saya bilang kalau ayam mah itu, saya bilang iya, nggak berani nyebut gitu kan. Terus ciak terus itu bunyi. Ini rumah udah macem-macem, saya bilang. Kenapa aku aja gitu yang diganggu, yang lain anteng-anteng tidur gitu kan. Dah lah dengar itu sampai
pagi lagi gitu kan, udah beres gitu kan. Nah, hari-hari selanjutnya kadang ada, kadang nggak ada lagi. Tapi emang di situ emang terus ada gitu. Setiap malam Jumat selalu ada di situ. Gitu. Kejadian-kejadiannya seperti itu, seperti masak, mandi itu udah rutin. Setiap malam Jumat itu udah rutin. Terus apalagi sih bunyinya itu yang ayam itu belum yang pegang-pegang itu ada. Nah suatu waktu juga ada lagi yang baru yang belum pernah saya alamin. Di situ ada yang buka-buka buku. Jadi kira saya kakak saya kan keluar karena saya kebangun, udah tidur kebangun. Nah di situ ada yang kedengeran srek buka buku gitu. Siapa nih? Oh mungkin kakak saya gitu kan, lagi buka buku gitu kan. Dibiarin aja. Lama-lama kok buka buku terus, kapan bacanya? Saya bilang gitu kan, kapan bacanya? Akhirnya saya keluar, penasaran kan, saya keluar aja. Saya panggil kak gitu kan. Gelap di luar, kok nggak ada apa-apa? Saya bilang. Pas dilihat nggak ada apa-apa, gelap aja. Bukunya juga nggak ada orang, nggak ada apa. Saya cepet-cepet saya juga ke kamar lagi gitu kan. Nah ini siapa lagi yang lagi baca buku? Saya bilang udah aja. Nah sesudah ke kamar lagi, beberapa saat kemudian bunyi lagi. Itu yang buka buku itu bunyi lagi. Terus saya buka buku itu nggak selesainya. Saya nggak keluar lagi lah, takut juga karena bukan kakak saya juga gitu kan. Seperti ini yang satu lagi lah, ada di belakang itu kan ada kolam ikan, maksudnya lumayan ada kolam ikan. Nah kolam ikan terus pohon jambu banyak, jadi rimbun gitu ya. Nah ini tapi yang lihatnya kebetulan saya sama temen kakak saya di situ tuh tengah malam gitu lagi ngobrol sama kakak saya kemana gitu, kita lagi ngobrol. Nah udah gitu, pas kita lagi ngobrol kan gelap tuh di kolam ikan tuh, gelap gitu di situ. Terus saya lihat ngobrol, iya katanya ngobrol ya macam-macam di situ. Itu sebetulnya udah jam 3 loh, kita begadang, udah jam 3 di situ. Ya tiba-tiba ada ini ya yang berkelebat, itu putih, bukan baju putih, berkelebat gitu di situ. Saya bilang ada apa lagi gitu, ada makhluk kayak itu gitu kan ya. Saya nggak berani nyebutin nama waktu itu. Dia bilang berkelebat, terus jalan kan di pinggir itunya, jalan ya. Kita mana mau nanya gitu kan, takut aja kita berdua gitu, takut aja yang lihat gitu. Tapi teman kakak saya itu dia sempat berdiri mau ngelihat dari jendela gitu, terusnya si makhluk itu hilang. Nah setelah itu, waktu itu salah satu kakak saya pernah lihat, memang ada itu makhluk itu tuh biasanya dia duduk di pohon jambu, biasanya katanya dia, cuman nggak ngomong aja nama waktu itu karena teman kakak saya juga bisa lihat orangnya, jadi kita berdua lihat. Bener ya tadi lihat kan kakak, bilang gitu kan ke teman kakak saya itu. Iya lihat. Oh kamu bisa lihat juga katanya. Iya saya bilang oh bener. Terus dia nyamperin, nah hilang kan, udah gitu. Si itu tuh hilang. Di rumah itu sepertinya di setiap sudut tuh ada makhluk-makhluk gaib. Jadi memang katanya rumah itu banyak hantunya, tapi yang ke kakak saya sendiri nggak ganggu gitu. Jadi mungkin kakak saya kurang bisa ini mungkin ya, jadi nggak bisa lihat atau nggak punya feeling seperti itu, jadi nggak dikasih lihat dan nggak diganggu gitu. Ternyata itu tuh bekas kuburan dulunya, itu zaman dulu. Jadi sebelum dibeli sama kakak saya, jadi ada berapa pembeli katanya, itu tuh bekas kuburan yang nggak dipindahin kuburannya gitu. Jadi mungkin pikir saya, oh ternyata itu yang memang mungkin belum dipindahin, mungkin belum sempurna atau belum gimana gitu, malah didirikan rumah katanya begitu. Itu juga tetangganya yang sudah anak beranak gitu, taunya dari buyut-buyutnya mungkin gitu. Mungkin ceritanya ya asal usul makhluk gaib itu sepertinya dari kuburan itu.
Itulah tadi cerita mistis yang dialami oleh narasumber kita. Semoga video ini dapat menghibur teman-teman pecinta horor, dan sampai jumpa di video berikutnya.